yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ya gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah setelah kita libur cukup panjang selama bulan Ramadan dan Ya, Lebaran, semoga kita tidak menurunkan semangat kita, bahkan sebaliknya semoga menjadikan kita semakin kangen, semakin semangat untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang elok, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maafnya. Ya, sama-sama Ustaz. ya sama-sama. Baik, Bapak Ibu, mungkin selama libur mungkin materi-materi yang pernah kami sampaikan mungkin ada yang lupa ya. Maka Pak hari semua. ini kita ulang-ulang lagi, murojaah lagi ya. Dari Iya, mulai kosakata populer, kemudian domir, kata ganti, kemudian tasrif. Insya Allah kita ulangi lagi sampai benar-benar hafal ya, karena iya. sangat bermanfaat untuk bisa memahami Al-Quran atau bahasa Arab. Baik, terlebih dahulu mari kita baca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau, hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang.
Amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. Jika, kalau, ketika, idza apabila, amma adapun, imma ada kala, lama ketika, man barang siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan Laisa tidak bukan. akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, Dan siwa selain. Ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Huwa dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitab buka, kitab kamu, kitab hukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami. Dorobahum memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Doroba dia memukul, dorobu mereka memukul, dorobta kamu memukul, dorobtum kalian memukul, dorobtu saya memukul, dorobna kami memukul, darabtu saya memukul, darabna kami memukul, yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Berikutnya tasrif. Nasara sudah menolong, yansuru sedang menolong,
Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yunsaru. Nasara fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, unsur fi'il amr, la tansur fi'il nahi, nasran isim masdar, nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul, nusira yunsaru. Daraba sudah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah, la tadrib jangan pukul, dorban pemukulan, doribun yang memukul, madrubun yang dipukul, duriba yudrabu. Daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amar, la tadrib fi'il nahi, darban isim masdar, daribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul, duriba yudrabu. Fataha sudah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah, la taftah jangan buka, fathan pembukaan, fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka, futiha yuftahu. Fataha fi'il madhi, yaftahu fi'il mudhari, iftah fi'il amar, la taftah fi'il nahi. Fathan isim masdar, fatihun isim isim fa'il, maftuhun isim maf'ul, futiha yuftahu. Sami'a sudah mendengar, yasma'u sedang mendengar, isma dengarlah, la tasma jangan dengar, sam'an pendengaran, sami'un yang mendengar, masmu'un yang didengar, sumi'a yusma'u. Sami'a fi'il madhi, yasma'u fi'il mudhari, isma isim fi'il amar, la tasma fi'il nahi, sam'an isim masdar, sami'un
isim fa'il. Masmu'un isim maf'ul. Sumi'a yusma'u. Allama sudah mengajar, yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah, la tu'alim jangan ajar. Ta'liman pengajaran. Mu'allimun yang mengajar, mu'allamun yang diajar, ulima yu'allamu. Allama fi'il madhi, yu'allimu fi'il mudhari. Alim fi'il amar, la tu'alim fi'il nahi. Ta'liman isim masdar. Mu'allimun isim fa'il. Mu'allamun isim maf'ul. Lima yu'allamu. Ya, cukup. Ada pertanyaan sampai di sini? Wih, banyak banget Ustaz. Pertanyaannya banyak. Apa tuh? Satu aja. Isim masdar Ustaz. Isim masdar itu nama pekerjaan. Nah, nama pekerjaannya. Ya, contohnya nasron, pertolongan. Korban, pemukulan. Isim masdar. Kok screen-nya hilang? Ada lagi, Bu? Ya. Isim masdar. Pekerjaan Dalam bahasa Inggris itu isim masdar seperti gerund, ya. Yaitu maknanya pekerjaan tapi termasuknya isim. Seperti swimming, cooking, ya, shopping. Ya. Ya, asalnya kata kerja kemudian dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Ya. Kalau isim fa'il? Isim fa'il itu kata benda subjek yang atau pe titik-titik atau yang titik-titik. Nasirun yang menolong atau penolong. Subjek. Kalau isim fa'il adalah subjek, kata benda subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diawali pe. Ya. Mencuri, pencuri. Ya. Memasak, pemasak. Bermain, pemain. Menulis, penulis. Itu ya. Ya. Kalau isim maf'ul, objek yang terkena pekerjaan. Yang ya, menulis yang ditulis, menolong yang ditolong, ya, mansurun yang ditolong, madrubun yang dipukul, maftuhun yang dibuka, dan seterusnya. Ada lagi? Pencuri. Masrukun yang dicuri. Ya, lanjut Ustaz. Baik. Kita ada pertanyaan, silakan. Ya, melanjutin pertanyaan. Jadi yang isim itu sifatnya semuanya subjek ya, Ustaz? Isim nggak semuanya subjek. Yang subjek tadi isim fa'il. Isim fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia awalan pe, ya, menolong penolong, menulis penulis gitu. Kalau dalam bahasa Arab polanya ada fa'ilun, nasoro nasirun, doroba doribun. Polanya fa'ilun. Saya pikir tadinya isim itu subjek, lalu apa namanya fi'il apa?
Isim itu kata benda. Kalau fiil kata kerja. Oh, jadi belum merupakan ini ya. Kalau isim kata benda atau noun, bahasa Inggrisnya noun. Kalau kata kerja fiil atau verb, bahasa Inggrisnya verb. Nah, jadi sedangkan isim tersebut bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Iya betul. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, bisa keterangan. Gitu. Ini review dulu ya Ustadz ya, soalnya udah ada lama. Udah lupa. Gak apa-apa. Ya. Silakan. Ada pertanyaan silakan disampaikan. Pekerjaan isim masdar seperti ya. Kemarin awal. Isim. Ada lagi silakan. Maf'ul. Oh, jadi ini lebih ke kategori-kategori ya Ustadz ya. Jadi isim masdar, isim fa'il. Jadi belum merupakan seperti bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, bukan ya, belum ya? Bukan. Itu nanti kalau belajar baca kitab di situ nanti. Sama dengan objek isim maf'ul. Kan masih kebalik-balik nih, misalnya yang isim itu kategori subjek, tapi menaruhnya meletakkannya di belakang. Cuma dalam menerjemahkannya jadi karena itu isim merupakan subjek, jadi lebih duluan gitu ya? Gimana tuh? Dalam bahasa Arab itu ada dua model kalimat. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Kalau kalimat ismiyah itu susunannya itu kata subjek dulu baru predikat. Subjek, predikat, baru objek. Kalau dalam kalimat fi'liyah itu fi'il dulu. Kata kerjanya dulu baru subjeknya. Tapi dalam kerja dulu. Tetap harus yang mana dulu nih? Yang kalau fi'il ya tetap yang fi'il dulu yang disebutkan. Gitu. Iya, betul. Kalau kalimat fi'liyah disebutkan fi'ilnya dulu baru subjeknya. Betul. Contohnya di sini kalimat waqalati. Qalat ini asalnya qala. Ada ta ini karena subjeknya muannas. Waqalat dan berkata al-yahudu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata. Nah, di situ kan kata subjeknya kan diakhirkan daripada kata kerjanya. Ya, subjeknya dibelakangkan. Asalnya kan al-yahudu qalat. Asalnya berarti kalimat fi'liyah. Betul. Fi'liyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Dalam praktek mungkin sambil ditanya-tanya ya Ustaz ya, sambil bertanya-tanya. Nanti sambil praktek nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan. Iya. Oke, ayat 113 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah
yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kita terjemahkan bersama-sama. Iya. Wa apa artinya? Dan Nah, Kolati. berkata. Berkata. Asalnya dari kata apa? Dan berkata. Nah, asalnya kola. Ini suaranya Ustaz jauh. Ustaz suaranya ada kecil. ada ti. Kenapa ada tak di situ? Karena subjeknya Mu'anas. mu'annas. Iya. Subjeknya mu'annas. Mu'anas. Banyak Subjeknya mana? wakolat. Subjeknya mana? Ustaz, di mana kita menentukan itu mu'anas atau muzakir? Mudzakkar. Muzakar. Iya. Subjeknya adalah al-yahudu. Oh, Al-yahudu ini dihukumi mu'annas. iya. Al-yahudu. Ya. Karena jamak itu juga dihukumi mu'annas. Jamak taksir dihukumi Mu'anas. mu'annas. Jamak taksir. Jamak yang tidak ada akhiran wawun nun atau ya nun atau alif ta. Ya. Ya, jadi subjeknya al-yahudu. Al-yahudu itu dihukumi mu'annas. Mu'anas. Karena jamak Taksir. ya. Ya. Asalnya itu Yahudiyun. Yahudiyun. Kalau ada ya-nya, ya Yahudiyun berarti satu orang Yahudi. Tapi kalau Yahudu, al-Yahudu tanpa ada ya di akhir berarti jamak. Iya. Nasroniyun. Nasroniyun satu orang Nasrani. Kalau jamak Nasoro. Oh, Nasoro jamak. Ini Nasoro. Oke ya. Laisat. Apa artinya laisat? Tidak. Tidak apa bukan? Atau bukanlah. Bukan. Asalnya dari kata apa? Laisa. Laisa. Bagus. Kenapa ada taknya? Mu'anas. Mu'annas subjeknya. Iya. Asalnya itu sukun, kemudian di kasroh. Kenapa? Karena mau disambung ke setelahnya. Setelahnya kan al. Al ini kan hukumnya kan mati. Kalau mau disambung harus hidup salah satunya. Makanya taknya di kasroh. Waqalatil yahudu. Kenapa tidak waqalatu atau waqalata? Nah, kalau itu karena kebiasaan orang Arab seperti itu. Ya, kembali kepada kebiasaan orang Arab. Laisatil. Nah, asalnya kan laisat karena disambung jadi laisatil gitu. Bukanlah an-nasoro. Orang-orang Nasrani ala atas. Ustaz, ya. Ini bukannya laisatin nasoro. Ini al-qamariyah. Oh iya, laisatin nasoro. Laisatin nasoro. Al-samsiyah ini an-nasoro. Samsiyah. Bukan dong. Hah? An-nasoro kan samsiyah. Oh, samsiyah bukannya lamnya hidup ya? Salah ya. Oh, terbalik. Iya. Laisatin ya. nasoro. Jadi kalau komariah itu lamnya tidak dibaca. Kalau yang al-yahud, itu komariah karena lamnya dibaca. Ala, apa artinya ala? Di atas. Di atas syai'in. Segala sesuatu ya. Di atas sesuatu. Syai'in itu sesuatu. Sesuatu. Ya, maksudnya di atas sesuatu, maksudnya di atas pondasi. Ya. Artinya di atas pondasi. Artinya orang-orang Nasoro, kata orang-orang Yahudi itu agamanya tidak berdiri di atas sesuatu. Artinya agama yang ngasal-ngasal saja. Iya. Tidak ada pondasinya. Langit itu, nggak ada kitabnya. Ya, kalau rumah tidak ada pondasinya kan bahaya. Iya. Kan? Nah, sesuatu tidak ada pondasinya kan ya bahaya. Nah, kata orang-orang Yahudi, orang Yahudi kan tidak suka dengan orang Nasrani. Iya. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang Nasrani sehingga mereka mengatakan orang-orang Nasrani itu agamanya tidak berdiri di atas sesuatu.
tidak berdiri di atas pondasi atau di Pondasi. atas di atas ya pondasi ya, pokok gitu. Kayak rumah tidak punya Pondasi. pondasi begitu. Syai' wa qalatin nasara. Artinya apa? Dan berkata Berkata orang-orang Nasrani. Kebalikannya. Dibalas oleh orang-orang Nasrani. Nasrani. Laisatil yahudu ala syai'in. oh, jadi saling ini ya. Saling menuduh, saling menghina, saling menggugat gitu ya. Iya, mereka itu saling menggugat. Ya. Wahum dan mereka atau bisa juga diartikan padahal mereka yatluna membaca dari kata apa? Ala ini ada ya wawu nun berarti sebagai subjek ini. Ya, ini adalah artinya adalah mereka. Mereka membaca. Tala yatlu utlu la tatlu tilawatan. Tilawah itu membaca. Wahum yatluna. Nih dari kata tala yatlu. Yatluna. Mereka membaca. Tilawah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Dan mereka membaca seperti qoro'a. Qoro'a artinya apa? Membaca juga. Qoro'a yaqra'u iqra'. Bacalah. Alkitab. Kitab. Ya. Kitab mereka itu apa? Harusnya Taurat ya. Iya, kalau Yahudi Taurat, kalau Nasrani Injil. Ya, artinya mereka padahal baca kitab, ya, punya kitab gitu ya. Tapi anehnya walaupun punya kitab tapi agamanya kerokok. Berarti yang salah itu kitabnya atau orang-orangnya? Orangnya lah Ustaz. Orang-orang. Kitabnya juga sudah dipalsukan ya. Asalnya kan kitabnya itu kan asalnya asli kemudian dipalsukan oleh orang-orangnya lagi. Ya, orang-orang mereka sendiri. Akhirnya setelahnya pada keblinger, pada salah. Kadzalika. Demikian. Ka artinya apa, Kak? Ka itu seperti. Seperti demikian. Iya. Zalika. Mereka. Seperti itu. Iya. Kadzalika seperti itulah. Seperti itu. Iya, seperti itulah. Artinya lihatlah perbuatan atau sikap mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani saling menghujat. Qala berkata atau seperti itu juga berkata alladzina orang-orang yang tidak ya'lamun. Mereka mengetahui. Alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui, maksudnya adalah orang-orang kafir Mekah. Maksud dari alladzina la ya'lamun. Ya. Orang-orang kafir Mekah itu juga sama suka mencerca atau menghujat agama lain. Katanya agama lain itu agama yang sesat. Ya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamun. Seperti itu juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. Maksudnya adalah orang-orang kafir Mekah. Misla. Seperti qaulihim. Perkataan mereka. Qaul dari kata apa? Qaul. Ya, qala yaqulu qul la taqul qaulan. Ini masdar dari qala yaqulu. Qaul perkataan, him. Kok dibuka, Ustaz? Mereka. Ustaz. Hah?
Oh, di buku nggak ada ya? 216, 217. Gimana? Di buku yang itu yang merah-merah itu nggak ada. Tidak tertulis gitu loh. Oh, ya. Berarti ditambahi, Bu. Kalau nggak ada ditambahi. Misla qaulihim, seperti perkataan mereka. Ya. Orang-orang kafir Mekah juga sama. Perkataan mereka itu mirip-mirip seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Nabi itu kan al-kufru millatun wahidah. Yang kafir. Kekafiran itu agama yang satu. Sebenarnya sama. Mereka itu dari segi sikapnya sama, perilakunya sama gitu. Ya. Fallahu, maka Allah yahkumu, Maka Allah Telah menghukum ya, menghukum. Awas, bukan menghukum. Kalau menghukum kan mengadili mereka. mengadili. Bagus. Hakama itu mengadili atau menghukumi, bukan menghukum. Menghukum dengan menghukumi kan beda. Ya. Kalau menghukum itu mengsiksa. Sudah menjatuhkan. Tapi kalau menghukumi, mengadili atau menjatuhkan keputusan. Itu hakama yahkumu. Ya. Kalau orangnya hakim. Ya, kalau kita sebut hakim. Di pengadilan itu kan ada hakim. Kenapa dinamakan hakim? Karena dia yang menghukumi atau mengadili atau memutuskan perkara. Dari kata apa ini? Yahkumu? Hakama. Berarti jenis katanya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Hakama sudah mengadili. Yahkumu sedang mengadili. Berarti fi'il mudhari. Wallahu yahkumu, maka Allah mengadili bainahum, antara mereka. Kapan mengadilinya? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah akan adili mereka. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, yang benar Yahudi atau Nasrani atau orang kafir Mekah atau orang muslim. Fima. Tentang apa? Fi apa artinya fi? Di dalam apa yang kanu telah Mereka itu seperti keadaan mereka. Dari kata apa kanu? Karena ya Karena artinya adalah. Wawu alif artinya wawu alif mereka. Berarti kanu mereka adalah fihi di dalamnya yakhtalifun. Mereka berselisih. Dari kata apa? Ikhtalafa yakhtalifu. Nah, tanda merekanya apa? Waw nun. Ya waw nun. Ini ya waw nun artinya mereka. Yakhtalifun mereka berselisih. Dari kata ikhtalafa yakhtalifu. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya apa? Maka Allah di antara mereka di hari kiamat di antara mereka pada hari kiamat di dalam apa yang mereka perselisihkan. Oke, coba kita ulangi lagi dari atas. Waqalatil yahudu. Artinya apa? Dan berkata orang-orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'.
Tidaklah orang-orang Nasrani atas sesuatu Nah, di atas sesuatu. Waqalatin nasara dan berkata orang-orang Nasrani laisatil yahudu ala syai'. tidaklah orang-orang Yahudi atas sesuatu Di atas di atas sesuatu Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikian juga berkata orang-orang yang seperti tidak itu punya- juga seperti juga berkata orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak berilmu. berilmu. Orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah kenapa dikatakan tidak berilmu? Karena mereka tidak punya kitab suci. Kitab suci. Karena mereka tidak punya kitab suci. Jadi agamanya lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Nasrani punya kitab. Iya. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah mengadili di hari kiamat antara mereka Fima kanu fihi yakhtalifun. pada hari kiamat apa yang mereka adalah pada apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Ya, di dalamnya. Apa yang mereka Ada perselisihkan. pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati azabun azim. Wa artinya apa? Dan Man. siapa? Ya, siapa. Atau ya di sini artinya siapa atau siapakah boleh. Barang siapa? Enggak, kalau di sini bukan barang siapa. Artinya dan siapakah. Dan siapakah. Azlamu. Zolim. Ya, dari kata zolim, tapi di sini ini isim tafdil. Jadi Nah, yang lebih zolim. lebih zolim. Iya. Azlamu dari kata zolama, artinya zolim. Kalau dirubah menjadi pola af'alu, berarti lebih zolim. Iya. Hasanun, Hasan. Hasan artinya bagus, baik. Kalau ahsanu artinya apa? Lebih bagus. Kalau fadil itu artinya utama. Kalau afdol lebih utama. Lebih utama. Sering padahal itu ya afdol ya. Kita nggak tahu. Itu isim tafdil namanya. Isim tafdil itu polanya af'alu. Isim apa Ustaz tafdil? Isim tafdil. Pakai apa? Isim tafdil. Taf pakai apa? Polanya yaf'alu. Polanya af'alu. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zolim mimman, dari siapa? Dari orang yang
Orang yang Dari orang yang mana'a. melarang. Melarang, bagus. Mana'a itu artinya melarang. Sama seperti naha. Naha. Mimma tadi apa Ustadz? Mimman. Dari apa yang? Dari apa yang. Itu dua kata. Min ditambah disambung dengan man. Jadi mimman. Dari apa yang? Iya. Kalau dari orang yang? Dari orang yang. Mimman itu dari orang yang. Dari orang yang. Kalau dari apa yang mimma. Oh, mimma. Oh, dari apa yangnya dari orang. Dari orang. Man itu kan orang. Kalau ma itu Barang. bukan orang. Barang. Apa? Mana'a melarang. Masajida. Masjid. Ini jamak. Rumah-rumah Allah. Nah, masajida itu jamak dari masjidun. Berarti masjid-masjid. Allah. Kalau masajidallah Masajidallah. artinya apa? Rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah ya. Masjid-masjid Allah. An. An siapa? Ya. An An. untuk. An untuk. Yudhkara. Berzikir. Yudhkar. Ini pasif. Bentuk pasif dari kata zakaro yadhkuru. Zikir apa Ustaz? Yudhkara artinya disebut atau diingat. Oh, diingat. Diingat atau disebut. Ya, zakaro itu artinya dua. Bisa menyebut, bisa mengingat. Zakaro yadhkuru artinya mengingat. Kalau yudhkaru nah, ini bentuk pasif. Ua. Dukiro juga sama. Dukiro diingat atau ya. Jenis katanya apa? Yudhkaru berarti. Yudhkar jenis katanya apa? Mudhari. Fi'il mudhari apa? Pasif atau aktif? Pasif. Pasif. Pasif itu majhul. Kalau maklum aktif. Yudhkaro disebut fiha. Di dalamnya. Di dalamnya ismuhu. Nama Allah. Namanya. Nama Allah. Iya. Nama Allah. Ismuhu namanya. Ya. Masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Jadi Siapa yang lebih zalim dari orang yang melarang menyebut masjid-masjid Allah? Ya, maksudnya melarang orang-orang untuk menyebut nama Allah masuk ke masjid yang disebut makna apa? Nama Allah. Artinya orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzikir, ya, mereka dilarang untuk masuk ke masjid itu. Ya. Wasa'a. Berusaha dan berusaha. Ya. Wasa'a dan berusaha. Sa'a artinya berusaha. Di dalam khorobi. Kerusakan. Ya, khorob itu kerusakan atau kehancuran. Ha artinya apa? Ha itu dia, tapi kembalinya ke masajid. Ya, dia perempuan atau ke jamak taksir masajid. Ya, dan berusaha untuk merobohkannya, merobohkan masjid-masjid itu. Nah, ini berarti siapa yang kayak gitu tuh? Yang kafir. Orang Israel. Yahudi ya. Iya kan, yang melarang orang-orang Islam pada sholat di Baitul Maqdis. Ya, nanti ini apa dari dulu ke seperti ini. Ini yang kejadian sekarang nih kan. Iya. Terulang. Iya. Terulang lagi. Ulaika mereka itu Mereka itu Apa apa yang di sini artinya tidak. tidak
Tidak. Karena suka setelahnya lupa ada ini. illa, perhatikan. Oh iya. Adalah. Ma adalah. tidaklah kana. Lah. Mereka itu sana. Ma Adalah. tidaklah makana lahum Bagi mereka. bagi mereka. Makana Mereka lahum itu. artinya tidaklah Mereka apa? itu. Mereka itu tidaklah boleh bagi mereka. Itu maksudnya. Ulaika Tepatnya makana lahum, mereka itulah tidak boleh bagi mereka untuk yadkhulu Masuk. Mereka masuk. mereka masuk, Masuk. ha, Mereka masuk. Iya. memasuki Memasukinya. hanya kembali Memasukinya. kemana nih hanya Masjid. masjid. Yadkhulu dari kata apa? Dakhala. Dakhala. Ada merekanya dari kata apa? Ya waw. Ya, wawu. Ya. Asalnya ya wawu nun. Yadkhuluna. Ya. Nunnya dibuang karena ada an. Tidaklah mereka memasukinya illa Kecuali kecuali khaifin. dengan rasa takut. Ya, khaifin itu Takut. takut. Dari kata apa? Kecuali. Khaifin. Oh. Dari kata khofa, ya khofu. Oh. Isim fa'ilnya khaif. Oh, Khaif. Ya, jamaknya khaifin. Oh, izin. Ya, orang-orang yang takut. Maksudnya gimana? Tidaklah bagi mereka untuk memasuki masjid itu kecuali dengan takut. Harusnya seperti itu. Harusnya kita ketika masuk masjid, masuk ke rumah Allah itu harus dengan perasaan takut. Nah, kepada kira-kira Allah. mereka takut nggak? Takut. Orang-orang Yahudi takut nggak? Orang-orang Tidak. kafir. Tidak ada Tidak rasa takut. takut. Makanya tidak menghormati Masjid. masjid. Nah, ini ditegur. Ya, tidaklah bagi mereka untuk memasuki masjid kecuali dengan kondisi takut. Takut maksudnya menghormati, menghargai, begitu. Harus dengan sopan. Ya. Bukan malah menembaki orang-orang yang di dalamnya. Ya. Lahum bagi mereka di dunia Di dunia. khizyun Izin. khozaya Hina. ya kehinaan walahum Dan bagi mereka fil akhirati di akhirat di akhirat azabun dan Besar. Azim pedih. Apa ya? azab itu siksa azim yang besar. yang besar azab yang besar azab yang berat ya azab yang berat atau azab yang besar. Kalau di bahasa kita tidak dikenal ya azab besar ya. Yang ada itu azab yang berat. Dalam bahasa Arab dikenal azab yang berat, azab yang kecil gitu ya. Iya. Ya. Ada azab yang pedih. Besar. Ya, pedih juga. Sadid. Azabun alim. Kalau yang pedih alim. Alim. Kalau azim besar. Kalau yang keras syadid. Keras. Azabun syadid. Susah yang ini ya mengartikan yang kalau lagi begini sama Ustadz enak Ustadz kayaknya kok terbuka kita lagi sendiri bingung banget. Dia malah begini enak kayaknya lancar gitu. Udah sendiri lagi. Ya, kalau sendiri banyak setannya kan. Iya kali Ustadz. Bukan ini kan jadi menarik menerjemahnya itu loh Ustadz nih. Yang mana yang diduluan kan mana yang Iya. Memang terkadang ada ayat-ayat yang sulit, ada yang mudah. Mudah.
Iya bahasanya kadang-kadang bertepung tindih gitu Ustaz, kita jadi Ah. bingung nih apaan Tapi maksudnya. sering kalau ini masalah jam terbang aja. Kalau sering Oh. latihan, sering Ya, dibimbing seperti ini, nanti lama kelamaan jadi terbiasa. terbiasa. Ya, kayak dulu ibu belajar naik sepeda, belajar naik Ya, kendaraan, awal-awal kan ya sulit. Tapi terus dibimbing lama kelamaan lancar. Tapi nunggu 1 pekan susah juga ya. Lupa, keburu lupa. Ya Atau gimana selama caranya? sambil sambil nunggu sambil latihan sendiri. Ya, sambil bukunya diletakkan. Jangan ditutup terus bukunya. Aduh. Ya itu dia tuh kendalanya yang sangat besar, Ustaz. Iya. Nanti kalau udah lumayan Iya. bisa itu datangkan perasaan ketika baca Quran itu sedang berdialog dengan Allah. Dan dialog yang berasa banget ya kalau kita ngerti Kalau kata-kata. menghadirkan itu nikmat nanti. Baca Luar Quran biasa. nikmat. Iya. Kan ketika kita baca Al-Quran itu kan seperti kita sedang berdialog dengan Allah. Kan kita baca tulisan kata-kata Allah kan. Ya kan kita bacanya kata-kata Allah. Iya. Jadi Al-Quran itu suci ya. Dan suci tidak mau menghinggap kecuali pada yang suci-suci. Amin. Oke, coba kita ulangi dari atas. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Artinya apa? Dan orang yang lebih zalim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha dan berusaha di dalamnya merobohkannya. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. mereka itu tidaklah patut, tidak pantas bagi mereka untuk memasukinya kecuali dengan rasa takut. Lahum. Patut yang mana sih yang patut? Tadi makana lahum. Itu tidaklah patut bagi mereka gitu. Iya. Iya. Tidaklah mereka patut gitu. Iya. Lanjut. Lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat azab siksa yang besar. Yang berat, siksa yang berat ya. Yang berat, bukan besar ya, besar akbar ya. Iya. Coba Ustaz, kok ini kayaknya susah deh. Nggak apa-apa. Dan siapakah, boleh ya Ustaz saya coba ya? Ya, silakan Bu. Dan siapakah yang lebih zolim dari orang yang melarang masjid Allah untuk mengingat di dalamnya untuk diingat di dalamnya, kok diingat ya? Disebut aja. Untuk disebut ya. Di dalamnya nama-nama Allah. Begitu ya? Nama Allah saja. Oh, nama Ismu Allah. kan tunggal.
Kalau itu asmaul ya. Kalau jamak asma. Oh, asmaul husna itu ya. Jadi ini di dalamnya disebut di dalamnya nama Allah, gitu ya. Dan berusaha di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Ini jadi kok ketinggalan ya? Dan berusaha di dalam merobohkannya. Dan berusaha di dalam merobohkannya. Maksudnya berusaha untuk merobohkannya. Berusaha ya untuk merobohkannya. Mereka itu tidaklah patut bagi mereka apa ini? Apa Ustaz? Ayat hulu untuk memasukinya. Untuk memasukinya kecuali dengan rasa takut. Kecuali dengan takut. Bagus. Bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di dalam apa di aja ya? Boleh dua-duanya, salah satunya itu. Jadi jadi bagi mereka di akhirat azab yang berat. Kok tumben ya saya bisa? Sedikit. Tidak tambah pinter, Bu. Tambah pinter berarti. Aduh ya Allah. Dan di akhirat. Mana tadi? Dan walahum fil akhirati. Walahum dan bagi mereka di akhirat siksa yang berat. Bagus. Siksa yang berat. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Wa artinya dan lillahi bagi Allah, al-masyriqu timur. Dari kata apa masyriq? Masya. Dari kata syaroko. Syaroko artinya itu terbit. Ya, syuruk, waktu syuruk itu waktu syuruk. Terbit. Masdarnya syuruk. Suruk. Ya. Masyrik itu tempat terbit. Tempat terbitnya matahari. Disebutnya timur. Disebutnya timur. Masyrik tempat terbitnya matahari yaitu di timur. Makanya masyrik disebut timur. Wal maghrib dan barat. Dari kata ghoriba. Ghoroba. Ghoroba. Syaroko ghoroba. Kenapa ini pakai kasroh ya? Ghoriba. Iya, polanya maf'il. Maf'ilun. Polanya maf'il. Tempat terbenam. Ghoroba itu artinya terbenam. Jadi sholat maghrib, sholat terbenam matahari. Iya, sholat yang dilakukan setelah terbenamnya matahari. Iya. Ghoroba. Masjid itu tempat sujud. Asal artinya itu tempat sujud. Masjid. Dari kata sajadah. Masjid, tempat sujud. Maghrib, tempat terbenam. Masyrik, tempat terbit. Fa, maka ainama, kemana? Ainama, kemana? Dimanapun. Ya, dimanapun atau kemanapun boleh juga. Asalnya dari kata aina. Aina artinya apa? Aina dari mana? Aina di mana? Di mana? Kalau ada maknya dimanapun. Ma itu pun, bukannya tidak. Gimana ya? Kalau sendirian artinya tidak atau apa yang
Ini kan disambung. Apapun, dimanapun. Maka dimanapun atau kemanapun, tuwallu. Menghadapkan. Menghadapkan ada ta, wawu, alif, artinya apa? Kamu hadap. Kalian hadapkan atau Kalian. kalian menghadapkan. Kalian Menghadapkan diri sendiri dalam sholat. Ya. Nah, ini dalam kondisi ketika kita di tempat yang tidak ada arah kiblat. Nggak tahu arah kiblatnya. Nah, seumpama di tengah laut atau di tengah gurun pasir, kita nggak tahu. Maka silakan menghadap kemanapun. Fasama. Di sanalah. Maka di sanalah. Sama itu artinya di sana. Sama seperti hunalika. Hunalika juga di sana. Di sana. Hunalika. Wajhullah. Wajah Allah. Ya. Atau arah Allah. Di sanalah ada arah Allah. Atau kiblat Allah. Kiblat Allah. Ini tidak boleh diterapkan dalam kondisi normal. Iya. Harus dalam kondisi darurat ketika kita tidak tahu arah. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah wasi'un. Maha luas. Ini isim fa'il dari kata wasi'a. Wasi'a itu artinya luas. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Maha luas kursinya. Wasi'un isim fa'il yang maha luas ini. Wasi'un. Maksudnya maha luas rahmatnya. Ya, artinya Allah menerapkan syariat itu tidak berat-berat amat, tidak ketat-ketat amat. Dalam kondisi kita sulit ya ada keringan. Nah, itu maksudnya wasi', maha luas. Maha luas ya. Kita nyebutnya luas. Luas artinya apa? Tidak kaku banget lah. Alimun. Mengetahui. Jadi kata apa? Alama. Alima. Alima. Ikutnya pola fa'ilun. Pola itu ada tambahan ya. Fa'ilun. Gitu ya. Nah, ini yang masih suka nggak hafal nih, Ustaz. Pola-polanya. Kan asalnya alima nih. Dicocokkan aja. Huruf aslinya itu kan ain, lam, mim. Tambahannya ya. Jadi tinggal dicocokkan. Alima jadi alimun. Sami'a jadi sami'un. Ya, basoro menjadi basirun. Hakama menjadi hakimun. Alima jadi alimun. Ini pola sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu kata pelaku tapi yang dilebih-lebihkan. Subjek yang dilebih-lebihkan. Berarti jadi ini yang lebih mengetahui ya, berarti. Maha Ya. Maha mengetahui. Kok di wasi'un polanya? Kalau wasi'un enggak ikut pola itu. Tapi karena berhubungan dengan Allah, maka dia maha juga. Ya, karena berhubungan dengan Allah. Jadi luas. Kalau lebih utama kalau berhubungan dengan Allah bilangnya maha ya. Dan tadi kan seperti mana tadi ya? Zolim. Azlama itu kan lebih zolim. Bukan maha zolim ya. Nah, kalau itu kan isim tafdil. Isim tafdil. Kalau ini maha, sangat ya. Artinya sangat atau maha. Alimun sangat mengetahui atau maha mengetahui. Bukan maha, bukan lebih. Kalau lebih a'lam. Ya.
a'lamu lebih mengetahui. Pola af'alu. Pola af'alu. Terus Saat nanya ya. Saat nanya ya. ya silakan Bu. Ini kalau dikatakan darurat, misalnya kita seperti naik di kereta ya, kalau di laut tadi memang kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita naik kereta api atau naik pesawat, kita tahu arahnya misalnya mau ke Medan gitu ya, itu kan ke arah barat. Nah itu, tapi nanti dulu ya, posisi duduknya kan kita emang sejajar ya, tapi kalau kereta ini, misalnya kita mau ke Surabaya, itu kan duduknya kadang nggak searah gitu ya, jadi dia berhadap-hadapan. Nah kalau kita pas yang menghadap berlawanan arah Surabaya, gimana Kalau ya? bisa jamak qashar, di jamak qashar aja dulu. Kalau bisa untuk di jamak qashar lebih baik di jamak Kosong. itu Anggap alternatif. subuh lah Ustadz misalnya. Subuh. Misal sholat subuh. Oh, subuh kan nggak bisa dikosor. Berarti di subuh dengan apa? Subuh kan nggak bisa dikosor. Yang Iya. dikosor Bisa dijamak, bisa dikosong. Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam berapa? Misalnya berangkatnya jam Kalau ke Surabaya itu nyampe sana jam 7 pagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 7 pagi. Dari jam? Jam 7. Dari jam 7. Dari 12 jam ya. jam 7. Berarti boleh ya? Dari jam 7. Ya, berarti ya nanti dikodok berarti sholatnya dikodok. Dikodok. Karena tidak bisa dijamak. Sholat di kereta? Kalau sholat di kereta kan kita nggak bisa hadap kiblat. Keretanya kan dia kan bolak-balik hadapnya kan nggak selalu lurus ke ini kan. Ukur sama orang Ayat ini nggak berlaku, Ustaz. Berlaku nggak ya? Katanya kemana saja kamu hadapkan muka aku di sana. Iya, itu pertanyaannya itu. Berlaku Iya. nggak ya? Sama wajahnya. Nah, permasalahannya kalau kita sudah sampai darurat atau belum dalam kondisi itu. Kayaknya sih darurat sih Ustadz. Kita nggak bisa turun di stasiun. Iya. Buktinya muter-muter terus. Nah, dalam kondisi seperti itu para ulama mengatakan belum darurat. Para ulama mengatakan belum darurat. Jadi belum darurat. Iya, belum darurat, masih bisa diqodho. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu ya udah nanti kalau udah sampai Surabaya diqodho ya. Jadi mending diqodho daripada kita sholat. Ya, kalau kita sholat di atas kereta, rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Apa itu Ustaz? Yaitu menghadap kiblat. Tapi kalau jadi ayat ini belum terpenuhi nih, belum darurat gitu. Iya, jadi belum terpenuhi. Jadi lebih utama diqodho daripada di atas kereta. Ini. Lebih utama diqodho. Kalau diqodho semua rukun syaratnya terpenuhi. Ya. Cuma waktunya Salat sudah qodho lewat. Lewat. Ya. Saya sih selama ini sih sholatnya di atas kendaraan aja, Ustaz. Ya, kalau misalnya kan kita kan kalau kan kita duduknya hadap-hadapan. Nabi itu selama di dalam kendaraan, kalau sholat fardu itu selalu turun, tidak pernah beliau sholat di atas kendaraan. Kan dia naik unta, Ustadz, jadi bisa turun. Nah, kenapa? Tapi kalau sholat sunnah selalu di kendaraan, walaupun naik onta. Iya. Kalau kita kan naik kereta umum nggak bisa turun. Makanya kalau sholat fardu itu harus dalam kondisi diri kita itu menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah ada keringanan, tidak harus menghadap kiblat. Asalkan awal pertamanya menghadap kiblat, nanti setelah itu boleh terserah menghadap kemana kendaraannya itu menghadap. Nah, tapi kalau sholat fardu lebih ketat. Kalau sholat fardu harus
menghadap kiblat. Makanya Kalau ada naik pesawat, Kalau iya naik pesawat. naik pesawat yang 24 jam. Ya, Kita yang mau- pesawat juga sama. Kalau dalam kondisi di dalam pesawat itu melewati beberapa sholat, ya sudah ketika kita sampai pada tempatnya maka diqodho. Gitu. Saya Yang maupun bisa waktu dijamak Ustaz kosor, pondok ya dijamak kosor. Kalau yang tidak bisa berarti diqodho. lebih Gitu. sholat. Selama ini saya sholatnya di pesawat subuh. Pramugari bilang subuh sholat Ya, di pesawat. masalahnya apakah kita bisa memastikan selalu menghadap kiblat atau enggak? Nah, ya kan? Jadi kalau dalam pesawat belum termasuk fa'in nama Nah, belum. Fasamma wajhullah. Belum. Kecuali di dalam pesawat itu kan juga pertama kita tidak bisa menghadap kiblat selamanya karena pesawat itu kan tidak selalu lurus kan. Iya. Nah, gitu. Kita terkadang juga menentukan kiblat kadang ya asal perkiraan saja gitu. Maka para ulama sebenarnya sudah membahas dari zaman dulu bagaimana cara sholat di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah lebih banyak keringanannya. Tapi orang naik haji, Ustadz, kayaknya sholatnya di pesawat deh, Ustadz, orang naik haji. Ya, ya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Mau di haji ataupun tidak gitu ya, lebih lebih afdolnya. Mungkin ada yang mengatakan boleh sholat di atas kendaraan, tapi kalau saya pribadi selama saya belajar itu tidak membolehkan sholat di atas kendaraan, sholat fardu. Kalaupun sholat itu namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat karena menghormati waktu. Nah, nanti ketika sudah sampai di tujuan, sholatnya diulangi lagi. Karena apa? Karena ada syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi, yaitu menghadap kiblat. Atau terkadang kita tidak bisa berdiri di dalam padahal di dalam pesawat kan ada tempat-tempat berdiri, tapi kita nggak bisa berdiri tuh. Nah, maka lebih afdolnya banyak kekurangan yang dilakukan di dalam pesawat kan, sholat itu. Maka biar kita lebih aman, lebih yakin, maka sholat lagi, sholat qodho. Sholat qodho ini sesuai rakaatnya apa di jamak, apa di qashar, Ustaz? Sesuai rakaatnya. Nah, pertanyaannya Ustaz, itu misalnya yang di qodho itu sholat zuhur misalkan. Nanti waktu yang belum dilaksanakan, waktu mau qodhonya di waktu zuhur juga atau bebas? Nggak harus. Tidak harus. Apa boleh pas sampai langsung kita qodho gitu? Ya, pas sampai langsung qodho. Secepatnya. Mengqodho itu secepatnya. Tidak harus pada waktunya. Ya. Niatnya qodho. Niatnya di qodho gitu aja, Ustaz. Iya. Kan nggak ada salahnya kan? Iya. Mengqodho, apalagi kita dalam kondisi dalam kondisi sedang safar seperti itu. Iya. Insya Allah tidak apa-apa. Yang tidak boleh mengqodho itu ketika dia sengaja tidak sholat padahal bisa sholat dalam kondisi normal. Nah, itu yang berdosa. Nah, ini satu lagi, maaf Ustaz. Kalau ada yang melaksanakan pernikahan gitu. Kan pernikahan itu kan biasanya acaranya tuh bisa berjam-jam gitu. Lagi misalnya di gedung acaranya kan jam 19 katakan. Kita dari pengantin lah terutama sih itu kan berhias gitu ya, ada rapinya itu bisa bagaimana itu? Bisa qodho bagaimana itu ya? Iya. Kalau masalah pengantin itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita atur. Iya. Sesuatu yang bisa kita manage sendiri, berbeda dengan jadwal pesawat atau kereta ya. Jadi itu kalau selama saya mengaji ya itu tidak boleh di jamak, tidak boleh di kalaupun dia qodho ya saya kira berdosa
Karena ya yang namanya sholat kan sebenarnya kan sangat dimudahkan sekali ya. 5 menit juga bisa selesai gitu. Make up-nya luntur atau Nah, bagaimana? makanya diatur jamnya. Apalagi kita kan bisa mengatur jamnya. Gitu. Seumpama dari jam berapa lah. Nggak harus sampai melewati beberapa sholat gitu. Biasanya tuh yang asar, maghrib tuh kelewat Ustaz. Itu diatur aja, Bu. Diatur aja. Jadi kita mau ngikut kebiasaan ada di masyarakat atau mengikut aturan Allah gitu. Ya, tinggal tanya kepada diri masing-masing kan. Oh, karena adatnya sudah kayak gini nih, pengantin jam sekian. Tapi ada aturan Allah, kita mau mendahulukan aturan Allah atau aturan kebiasaan masyarakat kan? Kan tinggal tanya diri sendiri masing-masing aja. Gitu. Oke, lanjut ya. Siap, lanjut. Wah, ini kayaknya nggak selesai nih. Soalnya ini krusial ini. Iya. Ayat yang ini. Perlu dibahas. Apa-apa. Nanti jadi majelis fikih jadinya nih. Boleh juga sekali-sekali. Iya. Atau ada satu. Soalnya penting banget Ustadz fikih itu. Sesi. Kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, wa qalut takhadzallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Wa artinya dan qalu Mereka berkata. Siapa yang berkata? Mereka itu Mereka. Ada wawu alif. Mereka. Tadi subjeknya siapa? Pelakunya siapa? Yang sebelumnya tadi ya. Iya, mereka ini orang-orang Yahudi. Atau orang-orang Nasrani. Orang kafir. Asalnya dari kata qol. Qola ditambah wawu alif jadi qalu. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir, ittakhadha. Mempunyai apa ya? Ittakhadha, menjadikan. Ittakhadha itu ja'ala artinya. Ja'ala. Persamaan katanya ja'ala. Mempunyai. Asalnya dari kata akhoda, mengambil. Mengambil. Allah. Ittakhadallahu artinya apa? Dan mereka menjadikan Allah. Dan mereka berkata. Ittakhadallahu walada. Waladan artinya? Anak. Jadi kalau dirangkai gimana nerjemahinya? Mereka berkata mereka mengambil anak. Menggantikan ini kalimat memiliki. Kalimat fi'liyah. Ya, terjemahkan subjeknya dulu. Menjadikan anak. Allah dulu. Ini subjeknya Allah nih. menjadikan anak. Allah menjadikan anak. Ya, menjadikan anak. Artinya memiliki anak. Benar nggak? Iya. Tidak betul. Allah tidak punya anak. Subhanahu. Maha suci. Maha suci dia. Subhanahu. Ya, artinya punya anak itu sesuatu yang kurang, tidak boleh disematkan kepada Allah gitu. Bahkan lahu baginya apa yang fis samawat ada di langit. Nah, di langit lah, langit wal ardi dan bumi. Gitu. Allah itu punya segalanya, tidak butuh punya tidak butuh anak gitu. Ya. Allah itu Maha Kuasa, tidak butuh anak. Kullun
Segala Seluruhnya. Seluruh. Ya, seluruhnya atau Semua. semuanya atau setiap Semua. ya. Lahu. Ya. Baginya. Baginya. Baginya atau Kepadanya. 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 Qanituna. Tunduk. Tunduk. Dari kata apa? Konita. Apa sih ini? Fa'ala, pola fa'ala. kon Coba kira-kira dari fi'il madinya apa? Konata. Nah, kok Hah? Fa'ala. konata. Iya, bagus. Konata. Ustaz, nggak Ya kan? tahu. Konata. 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 Iya. Konata itu tunduk. Tunduk. Konata yaqnutu uqnut la taqnut kunutan. Qanitun. Nah, qanitun berarti jenis katanya apa? Isim apa itu? Isim 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 fa'il. isim fa'il. Bagus. Qanitun, orang yang tunduk. Ada wawunun, fungsinya sebagai Jam. berarti qanituna artinya apa? Orang-orang yang Orang-orang yang tunduk, ya. Semuanya kepada Allah lah adalah orang-orang yang tunduk. Asalnya itu kullun qanituna lahu. Semuanya adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Taat sama ya taat. Mau tanya Ustaz, Ya, silakan. itu waladan itu dari waladun kan? Kenapa Iya. dia dan? Bagus, pertanyaan bagus. Kenapa ini fathah? Karena dia objek. Ya, subjeknya itu kan Allah. Nah, ini objek ini. Objek. Ittakhadha itu kata kerja atau fiilnya atau predikat. Kalau kata kerja itu selalu predikat. Ya. Kalau objek selalu dan, maksudnya selalu tanwin, patah tanwin. Dia nggak harus tanwin. Kalau ada al nggak tanwin. Al walada. Kalau ada al dia Kalau ada al nggak kasroh boleh apa? tanwin. Kalau ada al dia kasroh itu kalau atas apa? Kalau ada al nggak dibaca dan, tapi da. Al walada. Ya. Kapan dibaca kasroh? Kalau sebelumnya ada huruf jar. Seumpama ila waladin gitu. Ila waladin. Iya, kayak ini fi as-samawati. Kalau ada huruf jar nanti setelahnya dibaca kasroh akhirnya. Kenapa tadi ila waladin bukan nggak pakai al? Enggak, ini contoh aja. Enggak, nanti kalau misal contoh yang ila itu enggak ilal waladi tapi ila waladin. Iya, contoh aja. Contoh kalau ada ila maka dibaca ila waladin. Kalau ada alnya ya ilal waladi. Gitu. Jelas, Ibu? Jelas. Nanti kalau pengen lebih dalam di kelas baca kitab kalau yang itu. Nanti dijelaskan. Baca kitab ada. Ada. Tapi ini aja belum mudeng gimana? Ya, ini dihabisin dulu. Kalau udah sampai nggak mantap tak sana. Kalau hair kali ya Ustaz. Aduh. Ya. Ini kan lagi ya. Ustaz ini perlu ini berkali-kali ya. Apa? Beberapa SKS harus ini kalau saya mah. Saya udah bolos, bro. Cuman ikut. Jangan sering bolos. Kalau sering bolos ya jadinya tambahmu. Jangan bolos. Ini ada hairnya nggak sih Ustadz misalnya? Ya nanti kalau ada kelas baru masuk kelas baru lagi. Iya, ya harusnya gitu. Ya sampai itu ya. Sampai matang Ustadz. Kalau sampai enggak, ya benar sampai ngelotok. Ngotok. Ya, Bu, ya. Kayak rambutan. Iya. Kalau ibu yang satu lagi pinter deh tuh yang saya. Ya boleh. Ini baru meraba-raba nih.
Coba dari atas. Wa qalu takhadallahu walada. Artinya apa? Dan mereka berkata Allah menjadikan anak. Dan Ya. mereka berkata ya. Dan Allah mereka menjadikan berkata Allah menjadikan anak. Subhanah. Maha suci. Maha suci Dia. Maha suci Dia. Biasanya kalau ada sebuah perkataan yang tidak pantas disematkan kepada Allah, nanti setelahnya ada tasbih. Ya, karena tasbih itu mensucikan Allah dari hal yang tidak pantas. Ya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan baginya apa yang ada di langit. Apa yang di langit-langit dan yang di langit dan di bumi. Kullahu qanitun. Semua kepadanya orang-orang Ya, semua kepadanya tunduk. Tuh. Ini yang bikin agak rancu, misalnya kayak seperti ini. Waqalu takhoza. Karena menjadikan, karena menciptakan, bukan memiliki, jadi agak ini. Menjadikan. Menjadikan dirinya memiliki anak. Oh, begitu ya. Menjadikan dirinya memiliki anak. Iya. Caranya kan macam-macam. Ada bisa dengan melahirkan atau bisa juga dengan mengangkat anak. Ya. Kalau itakhoda itu lebih umum dibandingkan memiliki anak. Oh, lebih di atasnya lagi ya, lebih global lagi ya. Iya. Lanjut. Iya. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'u, apa artinya badi'? Badi' itu sama seperti khaliq. Pencipta, bagus. Dari kata bada'a. Bada'a itu sama seperti kholaqo. Ya. Bagi langit dan bumi. Badi'u, pencipta as-samawat. Langit. Wal ardi. Dan bumi. Dan apabila menetapkan menetapkan boleh qada menetapkan amron keputusan atau urusan amron urusan ya. Atau perintah boleh juga. Perintah. Jika menetapkan perintah, fa innama maka innama yaqulu berkata lahu kepadanya kun jadilah fa yakun jadilah yakulu dari kata apa yakulu mana yakulu 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 katanya ilah apa fi'il mudhari bagus. Yaqulu dia berkata lahu kepadanya kun dari kata apa kun kana bagus kana yakunu kun jadilah fa yakun dari kata apa yakunu kana ya kana jenis katanya fi'il madhari juga nih dia mudhari bagus kalau kun jenis katanya apa
Amar ya? Fi'il Fi'il amr. amar. Yang mana yang amar yang kun. Kun itu fi'il amr. Oh, karena jadilah gitu ya. Amar. Ya. Badi'us samawati wal ard. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lanjut ya, biar selesai. Ayat 118. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Coba langsung ya. Wa qala, dan berkata alladzina, orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. tidak mengetahui. Tadi kan ada alladzina la ya'lamun, itu siapa? Orang-orang Yahudi, kafir Mekah, Orang kafir Mekah, orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa tidak berilmu? Karena tidak punya kitab. Tidak punya kitab. Laula. Laula itu dia itu tidak memiliki kitab suci. Kalau laula itu artinya kenapa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Asal artinya kan kalau tidak ya. Cuma ini nih idiom, seperti idiom. Ya, laula itu kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, laula kenapa tidak? Yukallimuna. Berkata. Yukallimu, apa artinya yukallimu? Berkata atau berbicara. Kalam itu apa? Kami berkata. Yukallimu, dia berkata. Dari kata apa? Kalama yukallimu. Ya, ini berarti fi'il mudhari. Nah, apa artinya? Kami. Ini sebagai objek, nanya itu objek. Kenapa tidak berbicara kepada kami? Siapa? Allah. Ya. Berarti artinya apa? Laula yukallimunallahu. Kenapa tidak berkata kepada kami Allah? Ya. Kenapa tidak berkata kepada kami Allah? Jadi mereka itu ingin wahyu langsung turun kepada mereka. Kami di sini orang Yahudi itu ya? Orang tadi kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah ya, minta agar Allah langsung bicara kepada mereka, tidak melawati Nabi Muhammad. Allah tidak berkata kepada kami. Atau tidak Allah berbicara ta'tina, atau tidak datang kepada kami. Enggak ada tidaknya, langsung. Atau datang kepada kami. Ayatun. Ayat. Nah, mereka ingin ayatnya itu datang langsung kepada mereka. Langsung wahyunya turun kepada mereka. Atau datang kepada kami ayat. Kadzalika. Seperti itu juga. Qala. Berkata alladzina min qablihim. Orang-orang yang sebelumnya. Ya, sebelum mereka. Misla qaulihim. Seperti ucapan mereka. Iya. Artinya nenek-nenek moyang mereka juga sama seperti itu. Ngomongnya sama. Makanya orang-orang kafir itu satu pemikirannya kayak gitu. Seperti itu. Ya, misla qaulihim, seperti perkataan mereka. Tasyabahat. Telah serupa. Ya, serupa. Tasyabahat. Dari kata apa? Syabaha.
Tasyabaha ada taknya ini karena subjeknya mu'annas. Mu'annas. Kulub Di fi'il mudhari. atau mirip. Mu'annas. Nah, subjeknya kulubu. Kulub ini jamak taksir ya. Jamak taksir itu dihukumi mu'an. Tasyabahat serupa. Apa yang serupa? Kulubum. Hati. Hati mereka. Hati-hati Mereka. mereka. Kulub dari kata apa? Qalbun. Qalbun, bagus. Ya, Hati mereka itu mirip-mirip lah. Cara berpikirnya mirip. Qad sesungguh sungguh bayanna. kami jelaskan. Kami jelaskan. Dari kata apa? Bayanna. Ini dua kata ini. Bayun apa? Tabayun. Nah, kalau tabayun dari tabayyana. Dibayyana yubayyin. Bana Bayana. Kalau bana ya binu artinya jelas. Kalau bayyana yubayyinu menjelaskan. Nah, ini bayyana ditambah na menjadi bayyana. Bayyana ditambah na menjadi bayyana. Ya. Berarti jenis katanya apa? Fi'il apa? Fi'il madhi, bagus. Ditambah na. Na itu subjeknya. Kami jelaskan al-ayati. Ayat. Ayat. Jama atau tunggal? Kalau tunggalnya apa? Ayatun. Ayatun. Pakai tak marfu'ah. Seperti di atas ini. Ayah. Liqaumin. Pada kaum Orang-orang Kepada kaum yuqinun. yakin. Mereka ya yakin. Ya. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Artinya apa? Mereka yakin. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat meyakininya kepada kaum yang yakin. Mereka ya yakin. Ini yang kami di sini Allah ya. Iya, Allah. Ya, di sini karena kenapa kok orang-orang yang yakin saja? Emang orang yang tidak yakin tidak dijelasin ayat-ayat? Dia nggak mau. Karena yang namanya ayat atau hidayah itu butuh kesiapan. Butuh kesiapan. Seperti tanah kalau mau ditanami butuh yang subur. Kalau tanah tandus ya atau pasir ya nggak bisa ditanami. Iya. Maka yang bisa menerima hidayah adalah yang hatinya itu subur. Yang ada keyakinan gitu. Oke, selanjutnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna artinya sungguh ada alifnya nih. Berarti dua kata. Inna itu dua kata. Sungguh kami, bagus. Asalnya itu innana, cuma disingkat jadi inna. Sungguh kami siapa? Allah. Arsalna, kami mengutus, bagus. Dari kata arsala ditambah na. Ini dhamir subjek lampau. Kamu ya. Kamu di sini siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Bil haqqi. Dengan benar. Ya, artinya benar-benar Allah mengutus Nabi Muhammad itu benar, tidak bohong, tidak main-main. Basyiron. Bergembira. Basyir itu pembawa kabar gembira. Ya, sebagai basyiron.
sebagai pemberi kabar gembira bagi yang beriman, wa nadhiran, peringatan, dan pemberi peringatan bagi orang-orang kafir. Wala, dan tidaklah tus'alu, bertanggung jawab. ini bentuk pasif, bentuk pasif. Tanggung jawab. Tus'alu dari kata sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Kalau tus'alu, kamu ditanya. Kamu ditanya. Tanda kamunya apa? Tak. Iya. Ini jenis katanya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari apa? Majhul atau pasif. Kalau yang aktif apa? Iya. Tas'alu. Ya, sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Kalau pasifnya yus'alu atau su'ila. Kalau lampau su'ila. Tentang ashabil jahim. Ashab itu apa? Penghuni al-jahim, neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tidak ditanya. Kamu ditanya tentang penghuni. Iya. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tidak ditanya tentang penghuni neraka. Ya, artinya ya Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan, ya. Kecuali kalau Nabi Muhammad tidak amanah, maka nanti akan ditanya oleh Allah. Tapi berhubung Nabi Muhammad sudah menyampaikan, sudah ada saksinya, amanah, maka tidak ditanya-tanya lagi. Berarti tanggung jawab di pundak mereka orang-orang kafir. Ustaz, ini ashab itu kata dasarnya bukan Ya, dari kata sohaba. Dekat apa? Sahabat kan? Apa? Sohaba itu artinya menemani. Sohaba artinya menemani. Nah, sohaba ashab ini jama dari sohib. Sohib itu asal artinya teman. Jamaknya ashab. Ya, tapi di sini tidak diartikan teman. Kalau disandarkan kepada tempat, berarti kalau disandarkan kepada tempat artinya penghuni, bukan teman. Ya, ashabil jahim. Ya, jahim itu kan tempat, itu neraka. Ashabul jannah, penghuni surga. Ashabul kahfi, penghuni gua. Ya, sahibul bait, teman baik. Ashabul maimanah. Sahibul bait apa artinya? Teman rumah. Penghuni rumah. Kalau disandarkan kepada tempat maka artinya penghuni. Iya, penghuni. Sahibul bait, penghuni rumah. Sahibul bait. Artinya penghuni atau teman atau golongan juga bisa. Ashabul yamin, ashabus shimal. Ya, golongan kanan, golongan kiri. Gantung disandarkan kepada apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kan? Dasar ya? Iya. Gimana tuh yang azan? Jakarta ada azan. Jakarta. Oke. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan ilmu, bermanfaat, dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.